Ada dua ayat di sini ya. Ayat Galatia 6, ayat 7 ya, bagian yang terakhirnya. Baru Galatia 6 ayat 8 ya. Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ya, saudara, kitab Galatia ini satu surat yang Paulus kirimkan kepada jemaat Galatia. Kalau saudara baca, dia cukup keras menegur jemaat Galatia. Saudara akan baca setiap awal itu Paulus selalu menulis ya kepada orang-orang kudus di Korintus, kepada orang-orang kudus di Roma. Ya, itu selalu salam dia. Tapi di kitab Galatia dia nggak tulis itu. Ya, itu ada pelajaran tersendiri, saudara. Tapi memang di sini Paulus menegur jemaat Galatia karena mereka itu kecampur antara mendengar kabar baik yang Paulus sampaikan, lalu dicampur dengan orang-orang yang sebagian itu memegang perjanjian lama dan mengatakan bahwa mereka harus lakukan hal itu juga. Sampai Paulus bilang, hai anak-anakku, karena kalian semua, aku ini menderita sakit bersalin lagi. Ya, aku berdoa dengan sungguh-sungguh supaya rupa Kristus semakin nyata dalam kamu. Lalu di kitab Galatia ini juga kita mengenal yang disebut buah roh. Kasih, ya, sukacita, damai sejahtera, ya, ada 9 itu, ya. Tapi juga dia disebut itu yang dikatakan kalau ini buah roh, tapi sebelumnya dibilang perbuatan daging. Ya. Jadi kalau kita baca ayat ini, siapa menabur dalam daging akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Bagi kita yang sudah terima Tuhan Yesus, roh kita ini ciptaan baru. Roh yang sempurna. Di surat Yohanes sering saya bilang tidak bisa berbuat dosa, itu rohnya. Tapi jiwa kita ini butuh seumur hidup. Dibentuk semakin serupa dengan Kristus. Nah, dalam kehidupan ini ada dua pilihan. Apa yang kita tabur, ini bisa bicara banyak saudara. Kalau saudara baca di ayat sebelumnya, Paulus bicara tentang pemberian, ya, dukungan pelayanan. Tapi juga ini bicara soal hal-hal yang akan kita tuai dalam kehidupan kita. Kalau dibilang menabur dalam daging, seringkali saya juga dulu begitu berpikir itu pasti sesuatu yang jelek, yang jahat. Ketamakan, kemarahan, dengki, dan sebagainya. Tapi ternyata kalau kita pelajari, apalagi di surat Galatia ini, kita akan melihat bahwa Paulus mengatakan bahwa walaupun dia nggak sebut secara eksplisit ya, tetapi daging itu bisa juga menghasilkan hal-hal yang baik. Tetapi itu daging. Itu bukan dari roh. Dan dia ambil contoh bagaimana Hagar dan Sarah. Kita tahu ceritanya ketika sekian lama Sarah belum hamil juga, lalu Sarah punya ide baik, nah itu keluar dari daging, dari pikiran ide baik. Dia tawarkan suaminya, yaitu Abraham, kawin sama Hagar. Supaya nanti punya anak, itu jadi anakku. Itu dari daging, saudara. Dan Paulus menjelaskan dengan detail, dengan keras sekali di situ. Anak dari hamba, dari Hagar, itu daging hasilnya, anak perhambaan. Tapi anak yang dilahirkan dari roh sesuai dengan janji, itu anak perjanjian, yaitu Ishak. Nah itu ada pembahasan tersendiri saudara ya. Tapi poinnya begini, dalam kehidupan kita, itu selalu ada pilihan. Apa yang kita pikirkan, yang kita biarkan masuk ke dalam imajinasi kita, mempengaruhi kita, tanpa sadar sebenarnya itu menabur sesuatu dalam kehidupan kita. Nah kalau itu sifatnya daging, maka itu akan binasa. Itu menghasilkan sesuatu yang tidak membangun. Tetapi ada pilihan lain di mana kita menabur dalam roh. Nah ini aplikasinya banyak.
Kita punya program BRF misalnya, kita baca firman, kita renungkan, itu salah satu cara menolong kita untuk mengerti bagaimana kerajaan surga, dan kemudian kita punya waktu pribadi, kita suka doa secara pribadi, kita juga perlu doa bersama-sama, menolong kita senantiasa bisa tune in dengan Tuhan. Supaya apa yang kita baca, kita dengar, kita dapat dari pikiran kita, itu juga bisa diterangkan oleh Roh Kudus. Seperti apa? Nah, kalau kita rajin menabur dalam roh itu, dikatakan kita akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Bukan hanya nanti, saudara, tapi di sini juga apa yang Tuhan janjikan. Ya, slide berikutnya ini saya tambahkan ya. Sama ayat 6, ayat 7 dan ayat 8. Ya. Slide kedua ya. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasan dari dagingnya, tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Lalu ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, ini salah satu contoh menabur, ya, berperbuatan baik. Bulan lalu kita belajar memupuk sikap baik dalam keluarga. Ya, ada kewajiban suami, istri apa, anak-anak apa, orang tua apa. Kalau kita lakukan dengan konsisten sesuai dengan firman Tuhan, kita sedang menabur pekerjaan baik di keluarga kita sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita akan menuai. Dan dibilang jangan jemu berbuat baik. Nah, sekali lagi dalam kehidupan kita, itu pilihan, saudara. Setiap situasi yang kita hadapi, bagaimana kita bersikap? Apakah kita memakai secara umum cara-cara orang dunia? Ada yang baik, ada yang jahat. Yang jahat itu kita nggak tiru ya. Tapi yang baik pun kadang-kadang sekalipun itu baik. Tapi Alkitab mengajarkan, itu Paulus yang bilang. Kalau kita izinkan paradigma kita diubah oleh Tuhan, maka kita akan bisa bedakan tidak hanya antara baik dan jahat. Tapi di antara baik itu ada yang berkenan, dan di antara yang berkenan itu ada yang sempurna. Dan kitab Galatia secara kontras salah satunya membicarakan kalau kita menabur dalam roh, kita akan menikmati yang sempurna itu. Tapi kalau kita menabur dalam daging, paling pol kita mungkin hal yang baik. Tapi yang baik itu masih terbatas karena di atasnya ada yang berkenan dan di atasnya ada yang sempurna. Nah, saya mau kasih contoh beberapa hal ya. Ini slide berikutnya, lihat saudara. Ini saya suka dia. Kata-kata ini ya. Ya, doa ketenangan atau doa untuk melapang dada gitu ya. God grant me the serenity to accept the things I cannot change ya. Tuhan ya, anugerahkan kepadaku ya. Berilah aku ketenangan, kelapangan dada untuk menerima hal-hal yang tidak bisa aku ubah. Ya, ini contohnya Paulus ketika dia berdoa 3 kali ada utusan iblis katanya. Terus Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ya, kadang-kadang ada hal-hal yang memang tidak bisa diubah. Terus, courage to change the things I can. Keberanian untuk bisa mengubah hal-hal yang dapat aku ubah. Lalu wisdom to know the difference ya, hikmat untuk bisa membedakan di antara keduanya. Jadi dalam hidup kita, ketika kita menghadapi apa saja, itu ada 2 pilihan. Kita mau pakai cara umum, cara manusia yang itu mungkin tidak salah. Tetapi ada pilihan lain yaitu cara Tuhan. Nah, untuk bisa mengerti cara Tuhan ini memang tidak bisa tidak kita mesti terus bergaul dengan Tuhan. Dan itu pengalaman pelajaran seumur hidup. Yang namanya sesuatu yang bisa kita ubah atau tidak bisa diubah, untuk bisa membedakannya kita perlu wisdom, perlu hikmat. Nah, hikmat ini bisa muncul karena kita sekolah, dan itu nggak salah. Karena pengalaman kita atau pengalaman orang lain, itu juga nggak salah. Tapi juga bisa muncul karena Tuhan yang memberi hikmat. Dan ini beda sekali.
Ya. Bahkan di antara hamba Tuhan beda, tergantung pengenalan akan Tuhan. Saya kenal ya, 2 hamba Tuhan. Yang satu ini lebih tua, ya senior, yang satu lebih muda, walaupun mereka usia selisih mungkin beberapa tahun. Jadi ada hamba Tuhan senior dan junior. Dua-duanya dipakai Tuhan luar biasa. Yang satu itu memang selalu, ya, kayaknya Tuhan pakai dia itu untuk menyampaikan pesan, perlunya kita bergaul dengan Tuhan dan nurut sama Tuhan. Itu pesan hidupnya selalu seperti itu. Yang satu lagi, Tuhan ajarkan tentang iman. Kalau kamu punya iman, seperti Tuhan Yesus bilang, tidak ada yang mustahil. Dan dua-duanya pakai firman. Nah satu ketika, 2 orang ini ya mendoakan seorang yang sakit, yang sudah kritis. Usianya sudah 63 waktu itu. Dan orang ini adalah senior di pelayanan, ketua yayasan. Nah waktu mereka berdua datang, ya, karena yang junior ini merasa yang senior lebih pantaslah berdoa. Jadi dia diam aja. Dia nungguin yang seniornya berdoa untuk yang sakit ini. Sementara itu, dia doa sama Tuhan. Dan dia bilang, Tuhan, apa yang kau tunjukkan pada hambamu ini, yang senior? Lalu dia lihat satu lampu zaman dulu, bukan Petromax, lampu teplok, lampu kayak minyak tanah itu. Ya, saya masih sempat ngalamin itu, saudara, waktu saya SD. Dia lihat lampu itu sudah mau mati, karena sumbunya sudah redup, minyaknya udah hampir habis. Lalu hamba Tuhan yang senior berdoa, Tuhan kau berikan damai sejahtera, biar dia bisa tenang, teduh, dan senantiasa. Tidak sedikit pun doa untuk kesembuhan. Amin. Lalu pulang mereka. Nah di jalan yang junior nanya, Pak gimana Pak? Lalu yang senior bilang, oh udah gak lama lagi tuh, sudah waktunya, sudah akan pulang katanya. Oh iya benar Pak, saya lihat itu lampu teplok Pak. Itu sumbunya sudah redup ya, apinya sudah mau mati, minyaknya udah hampir habis. Oh iya udah gak lama lagi itu pulang itu. Makanya saya doain supaya dia damai sejahtera aja. Tapi setelah mereka pisah, yang junior mikir, ini kalau orang ini meninggal, dia ketua yayasan, sementara di yayasan ini banyak terjadi beberapa perbedaan, bisa masalah ini. Lalu dia bilang, Tuhan kan usianya baru 63. Alkitab mengajarkan 120. Itu yang 70, 80 itu kan orang-orang Israel yang berontak kepada engkau. Ini masih muda ini. Keluarganya juga masih perlu. Jadi dia balik lagi. Sendirian. Dan dia bilang, Om saya doain ya. Oke. Terus dia doain tumpang tangan. Di dalam nama Yesus, aku alirkan minyak kembali. Aku kobarkan apinya dan jadilah sembuh. Gak jadi mati. Dan dia bilang, tambahin usianya Tuhan kira-kira 7 tahun lah. Dia mikirnya 63, 70 ya, kira-kira itulah gitu. Gak jadi meninggal. Terus hamba Tuhan yang senior nih bilang, kamu memang pinter ya, tapi kamu tahu gak, gara-gara usianya diperpanjang, dia melihat banyak hal yang sebenarnya dia gak perlu lihat. Anaknya punya masalah keluarga, kemudian segala macam. Coba kalau dia dulu meninggal cepat, dia gak perlu lihat ini. Lalu yang junior bilang, oh Pak, kalau orang memang sejak lahir itu pasti punya masalah. Kalau nggak mau punya masalah, mati aja waktu lahir. Wisdomnya itu, ya, didapat bisa beda. Yang satu bilang sudah waktunya, yang satu bilang, oh enggak, firman bilang begini. Saudara, saya ngikutin mereka dua-dua cukup lama. Jadi saya melihat dua-duanya luar biasa dan saya diberkati. Dan ternyata memang yang namanya ini, wisdom untuk membedakan antara ini, ya, yang bisa diubah sama enggak, itu tergantung pengenalan kita akan Tuhan, sejauh mana. Ada satu hamba Tuhan di Amerika ya, namanya Norval Hayes, bisnismen kaya dan dipakai Tuhan dengan pelayanan mujizat luar biasa. Satu ketika dia ketemu satu orang anak perempuan yang sakit kritis, udah di rumah sakit di ICU, dan kemudian semua orang hamba Tuhan bilang, oh sudah waktunya dia pulang. Dia sendirian, oh enggak, saya mau berdoa. Dan dia doa, saudara tahu, saya lupa berapa jam dia tengking penyakit itu. Dan anak perempuan ini sembuh. Bukan hanya sadar begitu, keluar rumah sakit sembuh, sehat. Tapi kemudian sakit lagi, masuk rumah sakit lagi. Didoain sama dia, sembuh lagi.
Itu terjadi mungkin 9 kali atau 10 kali. Dalam waktu setahun atau 2 tahun. Jadi ketika yang lain sudah bilang, udah nggak bisa, dia datang bisa. Dan akhirnya, memang akhirnya meninggal. Tapi sebelum meninggal, Tuhan tuh ngomong sama hamba Tuhan ini. Sudah waktu dia pulang, gak apa-apa. Ya. Karena seharusnya dalam masa 2 tahun itu, waktu dia sembuh, dia belajar bagaimana mempertahankan kesembuhan itu, tidak tergantung pada hamba Tuhan lain untuk doakan. Itu sama kayak saudara waktu kecil, semua disuapin, setelah saudara bertumbuh, saudara harus bisa belajar makan sendiri. Berangkat ke sekolah sendiri. Saya waktu SMA lulus, saya udah ngurus semua sendiri. Ke Bandung, pendaftaran, semua ngurus sendiri. Jadi ketika orang mungkin dapat banyak fasilitas, kemudahan, tidak terdidik untuk bisa mengatasi masalah, itu fighting spiritnya melempem. Ya, ada satu hamba Tuhan lagi, dia tulis buku, ya, judulnya kalau nggak salah Bible Cure, kalau nggak salah. Pengobatan dari lewat Alkitab. Dia ketemu satu istri gembala, satu istri pendeta. Waktu ketemu, sakit. Dan waktu dia mau doain, terus Tuhan ngomong sama dia di hatinya. Ini ibu gembala yang sangat baik. Seperti ini, punya serenity, kelapangan dada. Jadi semua terserah Tuhan, saya mau terima apa saja. Dan gara-gara itunya nggak salah. Tapi dengan sendirinya dia nggak punya fighting spirit untuk melawan itu. Apalagi dia berpikir penyakit dari Tuhan. Padahal kita nggak baca di Alkitab penyakit adalah berkat dari Tuhan. Sudah baca di kitab Ulangan. Walaupun kita tidak menyalahkan orang yang meninggal karena sakit ya, banyak ya. Kadang-kadang itu pilihan. Ya, ada orang-orang yang memang ketika sakit didoain pun nggak mau pulang, nggak mau sembuh. Itu pilihan. Nah ini wisdom, ini muncul karena kita bergaul, kenal Tuhan, dan kita akhirnya, itu gak semalam saudara ya, karena kita rajin menabur dalam roh, akhirnya kita makin mengerti hikmat tuntunan Tuhan buat hidup kita itu seperti apa. Ada satu hamba Tuhan, dia baru meninggal tahun lalu, pelayanannya sangat gede saudara. Tahu dia meninggal gimana? Dia selesai pelayanan di satu kota, sudah beres, dia pulang ke hotel, kemudian dia udah makan, dia tidur istirahat, pagi dia bangun, dia kemarin kirim message kepada stafnya, kirim persembahan ke sini, kirim ke sini, semua udah selesai, dia mandi, kalau nggak salah udah pakaian atau apa, kemudian dia meninggal. Sudah selesai. Itu di puncak pelayanan. Tapi belasan tahun sebelumnya dia pernah kena stroke, sakit. Tapi kemudian bagaimana dia memang mengajarkan tentang iman. Kemudian istrinya cerita bagaimana dia sembuh secara mujizat. Dan kemudian terus pelayanan keliling kemana-mana. Nah sebagian orang mungkin lihat sudah gede pelayanannya. Tapi waktu saya lihat istrinya cerita bagaimana ketika mereka mulai. Mereka bukannya tidak menghadapi kesulitan, banyak. Tapi ketika menghadapi kesulitan, itu pilihan. Mau pakai cara manusia yang walaupun baik, atau cara Tuhan. Dan itu membuat iman mereka bertumbuh step by step. Saya dengar tuh sampai, sudah sering dengar berbagai macam kesaksian. Tapi yang satu ini saya baru dengar. Saya lihat di videonya itu, istrinya cerita. Sekian tahun yang lalu ya, puluhan tahun yang lalu. Karena total dia pelayanan sudah mungkin 50 tahun. Waktu itu mereka harus berangkat ya ke satu kota ya. Terus suaminya bilang, kita doa ya kita aman sampai di tempat tujuan karena ini ban mobil mestinya udah diganti ini, dia bilang. Kita nanti mungkin bisa beli ban vulkanisir, tahu vulkanisir saudara ya, ban bekas itu diukir lagi gitu ya supaya bisa dipakai. Kan kalau lama-lama dipakai kan dia gundul gitu kan, diukir lagi tuh dikasih tambah-tambahan sedikit tuh lebih murah memang, tapi ya nggak aman. Tapi daripada nggak ada ya itu. Tapi mereka pun nggak punya uang untuk beli ban itu. Dan mereka jalan. Waktu mereka di perjalanan, tiba-tiba suaminya bilang, nggak salah tuh, saya lihat ada ban gelinding. Istrinya bilang, iya betul.
Akhirnya mereka berhenti dan ban itu berhenti di depan mereka. Gelinding, masih baru. Lalu diambil ban itu satu, masukin ke bagasi, terus mereka jalan. Sampai di tempat tujuan, sampai di hotel, check-in, lalu suaminya ini telepon satu persatu toko ban di kota itu, di daerah situ. Ada nggak yang kehilangan ban? Ada nggak yang lapor kehilangan ban? Tidak ada. Toko terakhir waktu mereka telepon, mungkin itu milik Anda kali, memang sengaja itu dari Tuhan, kira-kira dibilang gitulah. Ya udah dilakukan semua usaha nggak ketemu. Begitu diperiksa, itu ban ukurannya persis ukuran ban mobil mereka. Tapi cuma satu. Jadi dibawa ke bengkel untuk ganti, ya. Udah diganti, dia tinggal kan. Waktu dia balik, kok jadi 4 katanya. Rupanya ada orang lewat bilang, tambahin 3 lah biar sekalian saya bayar. Nggak diketahui orangnya siapa. Wih, itu sebelum pelayanan gede. Rajin menabur hal-hal yang baik dari roh. Belajar percaya sama Tuhan. Nah, kemudian dia punya pengalaman lain lagi. Ini yang lebih buat saya spektakuler. Aduh, saya dengarnya luar biasa. Mereka pergi malam-malam. Naik mobil. Di Amerika tuh kan kalau jalan antar state itu kan sepi kadang-kadang. Lalu entah bagaimana mobilnya menghantam batu atau apa. Jadi dia punya tangki bensinnya itu bocor. Akhirnya bensinnya habis. Di tengah jalan. Gelap. Gak ada siapa-siapa yang lewat. Apa yang mereka mesti buat? Ya doa. Tapi tidak lama setelah itu ada lihat mobil lewat berhenti. Mobilnya tanya, apa yang bisa saya tolong Anda? Ini saya punya mobil bocor itunya, tangki bensinnya. Ya, jadi terpaksa kami nggak bisa jalan. Jadi gimana? Ya harus ada yang narik bawa ke bengkel. Oh, untuk itulah saya dikirim. Orang itu bilang gitu. Langsung diikat tali, ditarik saudara. Dibawa ke bengkel terdekat. Karena malam, bengkel itu sudah tutup. Tapi ternyata yang bawa mobil ini punya kuncinya. Dia buka bengkelnya itu, kebuka semua, dia nyalain semua, dia bawa mobil itu masukin diangkat begitu dan kemudian dia lakukan perbaikan. Itu tangki bensinnya sampai beres, kemudian masih dibawa ya di dekat situ ada pom bensin, diisiin bensin. Lalu ada warung kecil seperti Family Mart atau Indomart gitu. Terus mereka sempat mampir di situ. Terus si hamba Tuhan bilang, saya mesti bayar berapa? Enggak usah. Saya diutus memang untuk nolong kamu. Oh terima kasih. Lalu dicatat saudara itu alamat pom bensin bengkelnya semua. Terus mereka pergi. 3 minggu kemudian, ini hamba Tuhan balik pelayanan di daerah situ. Dan dia mampir di pom bensin itu. Di tempat dia makan tuh Family Mart atau Indomaret seperti itu. Begitu sampai terus ditanya, ini dulu saya 3 minggu lalu saya mengalami kerusakan, ada bengkel di sini di mana ya? Saya gak ketemu. Nggak ada bengkel di sini. Ada kok orang saya makan di sini 3 minggu yang lalu. Itu ada bengkel. Ya mana Pak? Oh apa itu? Dia tunjuk ke bengkel. Pak itu sudah 20 tahun tutup. Nggak buka. Nah pertanyaannya, siapa itu yang menolong? Malaikat. Saya baca itu merinding, saudara. Bukan baca, saya lihat itu. Ada hal-hal yang nampaknya mustahil, tapi bersama Tuhan, kalau kita rajin menabur hal yang baik, yang dari roh itu akan muncul. Coba lihat slide berikutnya. Ya. Sekian tahun yang lalu ada seorang dokter ahli kecantikan yang mengoperasikan seorang wanita. Ya. Operasi plastik, hidungnya dimancungkan dan sebagainya, ya. Nah, kemudian setelah selesai, ya, udah bagus pekerjaannya itu, dia bawa cermin kepada wanita itu. Coba gimana hasilnya dikasih lihat. Pas lihat gitu, saya memang jelek kok katanya. Wah, kaget dokternya itu. Sudah dioperasi kok. Udah jadi cantik seharusnya. Tapi dia ngerti, ternyata yang perlu diubah tuh pikirannya. Yang mengatakan saya memang orang yang jelek. Jadi walaupun dioperasi luarnya, karena di dalamnya nggak diubah, dia berpikir dia adalah orang yang tidak berharga, orang yang jelek. Dari sini dokter ini yang namanya Maxwell Maltz tulis buku
Yang terkenal Psycho-Cybernetics. Ya, bagaimana kita tuh mengubah di dalam diri kita ini secara umum ini ada ilmunya, pelajarannya. Sehingga orang yang menampaknya biasa-biasa saja karena mengubah cara berpikir yang menjadi orang yang luar biasa. Nah, kita di firman Tuhan diajarkan seperti itu. Cuma mungkin kita nggak sadar. Lihat slide berikutnya. Saudara lihat ini, siapa nih? Kenal nggak? Nick Vujicic. Tidak punya tangan, tidak punya kaki. Ini keluarganya loh, ini istrinya. Keturunan Jepang, Hawaii kalau nggak salah, di Amerika. Ya, normal. Punya anak 2 laki, 2 perempuan. Bisa berenang. Ada yang nggak bisa berenang sini? Belajar sama Nick. Tidak punya kaki, tidak punya tangan, bisa. Saya lihat dia memberikan satu presentasi, ya. Dia nggak mandang tubuhnya di luar seperti apa, tapi dia mandang bahwa Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang ajaib, yang bisa membuat segala sesuatu menjadi luar biasa, termasuk dirinya. Yang diubah di mana? Di dalam, di pikirannya. Banyak berita negatif, kita bisa komplain tentang banyak hal, tetapi kita belajar untuk melihat Tuhan bilang apa kepada kita. Slide terakhir, ini namanya Miles Munro, orang dari Kepulauan Bahama, orang yang miskin, 11 atau 12 bersaudara, bapaknya pendeta, gembala, mereka sangat miskin, gak ada yang sekolah tinggi, tapi dia sekolah sampai doktor, dan dia jadi konsultan bisnis, konsultan presiden, kepala negara, dia jadi gembala, pendeta, punya private jet. Kenapa? Karena pikirannya yang dia isi dengan firman Tuhan. Ada 5 hal yang dia bagikan. Ini salah satu teachingnya. Dia bilang ada 5 pertanyaan yang mesti kita jawab. Yang pertama, who am I? Siapakah saya ini? Saudara bisa bilang, saya orang Ambon, orang Batak, orang Jawa, orang Sunda, orang Chinese. Ya, tapi dia bilang, saya adalah anak Tuhan. Saya lahir dari benih ilahi. Bapak ibu saya mungkin boleh miskin, tapi saya terlahir sebagai anak Allah, pencipta alam semesta ini. Itu bicara soal identitas. Yang kedua, pertanyaannya adalah, where am I from? Saya ini berasal dari mana? Originalnya saya dari mana? Dia ngerti, dia ciptaan baru, dia dari Tuhan, dari surga. Lalu, why am I here? Ini purpose, tujuan. Kenapa saya ada di muka bumi ini? Ini yang saya bilang, kita ngerti panggilan masing-masing. Ada yang bekerja, ada yang menjadi businessman, ada yang menjadi presiden mungkin satu ketika, who knows. Ya. Ada yang menjadi pendeta, masing-masing orang punya tujuan yang Tuhan tetapkan berbeda-beda. Jangan ikut-ikutan gitu. Kita boleh belajar dari banyak orang, tapi kenali panggilan Tuhan dalam hidup kita dan bertumbuhlah di situ. Yang keempat, what can I do? Ini bicara potensial. Ini berhubungan dengan purpose, tujuan. Ya, kalau saudara dipanggil salah satunya menjadi seorang yang memuji menyembah Tuhan, salah satunya saudara suka nyanyi, saudara punya talenta suara, tidak falas kalau ngambil suara, saudara suka musik, mungkin main musik, itu akan berhubungan. Jangan ikut-ikutan dengan, saya mau jadi pemain bola misalnya. Untuk larinya saudara nggak kuat misalnya. Gitu. Jadi tentu ada beda nih ya, antara purpose dengan potensial itu berhubungan. Nah, satu orang dengan orang lain itu berbeda. Dan yang kelima, where am I going? Future, life after death ya. Jadi saya ini akan kemana? Nah, menurut Miles Munro, kalau kita ngerti jawaban atas 5 pertanyaan ini, hidup kita itu tidak iri pada orang lain, kita tidak khawatir. Memang ada hal yang perlu kita kerjakan. Tapi kita tahu siapa kita, potensi apa, Tuhan mau apa dalam hidup kita. Walaupun untuk mengerti pertanyaan ini dan jawabannya itu mungkin butuh waktu, ya bisa seumur hidup ya, step by step. Tapi setidaknya saya percaya ketika Tuhan mau kita lakukan sesuatu, kita lakukan dulu yang Dia perintahkan. Nanti waktu kita maju, Dia akan kasih tahu lagi berikutnya. Nah, kalau kita rajin lakukan hal ini, ya, itu yang dikatakan tadi, siapa yang menabur dalam roh,
mengizinkan Roh Kudus mengajar kita, kita akan menuai hidup yang kekal dari Roh itu. Ya, bukan hanya nanti tapi di sini juga. Amin.